Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Kita masih merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya firman ini akan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya kelahiran-Mu ke dalam dunia ini. Kami percaya kasih Bapa yang besar itu ada di dalam kelahiran Yesus Kristus turun ke dalam dunia, supaya kami orang-orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan, kami boleh menikmati terangnya yang ajaib. Berbicaralah kepada kami, dan Roh Kudus menolong kami mengerti akan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita lihat dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Baiklah, kita melihatnya juga dalam versi yang lain. Bahasa Indonesia modern kekinian bunyinya, hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra, seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaknya kalian saling mendahului memberi hormat. Sungguh ayat yang kita baca ini sangat indah, di mana Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita saling mengasihi satu sama yang lain. Bukan kasih biasa, namun kasih mesra, seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Memang secara jasmani kita tidak ada hubungan darah, namun saya percaya kasih Kristuslah yang membuat kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Karena itu, ketika kita bisa saling mengasihi, menerima satu dengan yang lain, maka kita akan menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Karena berkat Tuhan itu ada di dalam kerukunan, ada di dalam kasih satu sama dengan yang lain, seperti kita mengasihi Kristus. Coba kita perhatikan, setiap hari kita itu disajikan dengan berita-berita tentang berbagai kejahatan. Bahkan kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya terjadi di luar, namun juga mulai masuk ke dalam keluarga, bahkan mulai masuk dalam komunitas orang-orang percaya, bahkan di dalam gereja itu sendiri. Mengapa kejahatan itu merajalela? Dari pagi hari kita bangun sampai kita mau tidur malam, kita selalu diperdengarkan, ditayangkan, disajikan dengan berita-berita yang sangat menakutkan tentang kejahatan-kejahatan di dalam dunia ini. Kalau kita perhatikan, tidak ada satu tempat pun yang dapat dikatakan aman, yang dapat memberikan kita keamanan, ketenangan. Dunia ini sudah rusak dengan dosa. Mari buka bersama dalam Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam versi lain, kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak lagi mengasihi. Matius menampilkan fenomena dunia pada waktu itu. Dan saya percaya itu pun terjadi pada saat ini. Kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Orang tidak lagi dapat mengasihi. Orang begitu mudah bisa membunuh, menyakiti ketika disakiti, dikecewakan, ditinggalkan, bahkan tidak diperhatikan, tidak dihargai. Ini pun terjadi bukan hanya di luar, tapi di kalangan keluarga-keluarga Kristen pun hal tersebut terjadi. Ada suami dengan mudahnya bisa membunuh istrinya.
atau orang tua memperkosa anaknya. Sebaliknya anak tidak menghormati ayahnya dan sampai nekat membunuh orang tuanya. Ini adalah kasih yang ditampilkan di dunia ini. Kasih yang ada di dalam dunia ini, kasih yang menjerat, bahkan kasih yang berujung kepada kebinasaan. Karena fokus kasih mereka itu kepada diri sendiri. Fokusnya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan emosi sesaat. Sehingga merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar. Sekalipun itu sebenarnya salah di hadapan Tuhan. So artinya jawaban dari semua kejahatan di dalam dunia ini adalah kasih. Saya percaya ketika kita bisa mengimpartasikan kasih Kristus kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada sahabat, partner bisnis kita, atau teman kita di kampus atau di sekolah, maka kasih itu sejatinya bisa memberikan ketentraman, ketenangan, dan kedamaian. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba perhatikan di sini, Rasul Paulus katakan rasa teste yang harus pertama kali dinikmati buah rohnya oleh orang-orang sekitar kita bukan sukacita, bukan damai sejahtera, bukan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tapi seharusnya yang dapat dinikmati rasa daripada kehidupan kita oleh orang-orang yang berjumpa dengan kita, bahkan orang-orang yang ada bersama dengan kita, itu adalah kasih. Amin. Jadi kasih itu harus pertama kali dapat ditampilkan menjadi identitas kita sebagai anak Allah, anak-anak Allah, menjadi satu keteladanan. Sehingga ketika orang bisa merasakan kasih kita, orang tersebut bukan hanya berjumpa dengan kita, tapi orang tersebut juga dapat berjumpa dengan Tuhan. Karena kita adalah suratan yang terbuka. 1 Korintus 13 ayat 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah love, kasih. Kasih lebih besar dampaknya karena ini adalah kunci untuk membangun sebuah relationship, membangun sebuah hubungan. Saya tidak bisa hanya berkata bahwa saya pasti bisa mengasihi dia. Itu sifatnya adalah harapan. Saya yakin saya bisa membangun kasih saya kepada dia, itu sifatnya adalah iman. Namun kasih itu membangun hubungan, membangun relationship, sehingga kita bisa saling menghormati, mengasihi, dan menolong satu dengan yang lain. 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih Allah itu hadir di dalam pribadi anaknya, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang merupakan manifestasi dari kuasa Allah. Jadi kalau kita ingin melihat Bapa di sorga, ingin melihat Allah, kita bisa merasakan kehangatan hubungan pribadi kita dengan Bapa di sorga lewat anaknya yang tunggal itu, yang sudah lahir di Bethlehem, di sebuah kandang binatang. Artinya saya dan saudara memiliki sebuah kesempatan untuk bisa menikmati kasih itu secara langsung. Amin. Dan kasih Allah itu ada di dalam anaknya yang tunggal, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi
pesan Natal buat kita hari ini. Mari bersama-sama. Baiklah kita, ketika kita bicara tentang kasih, maka kita diingatkan bukan kita yang sudah lebih dulu mengasihi sesama kita ataupun mengasihi Allah. Namun Allah lah yang telah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Sebejat-bejatnya kita, sejatuh-jatuhnya kita ke dalam dosa, Allah mau mengasihi kita. Dan Allah mau supaya kita kembali kepada pangkuannya, kepada pelukannya, ke dalam jalannya Tuhan. Tinggalkanlah segala kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk dan responilah kasih Allah itu. Karena sebelum Yesus datang pada zaman perjanjian baru, umatnya itu hanya mengenal kasih dalam bentuk eros, filio, dan storge. Eros yang didasarkan kepada ketertarikan untuk memuaskan keinginan daging kita, keinginan mata kita, telinga kita, keinginan perasa kita. Sedangkan filio yang berdasarkan hanya kepada persamaan untuk membangun sebuah persahabatan. Persamaan hobi mungkin, persamaan kebiasaan mungkin. Storge yang diberikan karena adanya hubungan keluarga, hubungan darah antara orang tua dengan anak, antara kakek dengan cucu, nenek dengan cucu, dan lain sebagainya, sebatas hubungan darah. Namun ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus membawa kasih Bapa yang kita kenal dengan agape. Apa itu agape? Dalam sebuah literatur mengatakan agape itu digambarkan seperti seseorang yang sedang melihat, mengamati, mengakui, dan menilai sebuah benda atau orang dengan rasa bangga serta hormat yang tinggi sekali. Ini yang disebut dengan agape. Jadi Allah mau supaya setiap kita teladankanlah Yesus dengan kasih agape itu. Kita betul-betul menghargai, betul-betul menghormati dengan setinggi-tingginya betapa Allah yang sudah menjadi manusia mau supaya kita itu diselamatkan. Amin. Saya percaya Natal tahun ini sekalipun kita menghadapi pandemi tidak menghalangi kita untuk memberikan kasih agape itu. Agape hanya memikirkan dan melakukan apa yang dia dapat berikan kepada orang lain. Sekalipun dia sendiri tidak mendapatkan respon dengan baik. Namun dia tetap memutuskan untuk mengasihinya. Sekalipun kita sudah berbuat baik tapi tidak mendapatkan respon mungkin dari atasan kita. Atau dari suami, istri, dari anak-anak kita. Kita mau tetap mengasihi dia apa adanya. Sekalipun apa yang saya sudah berikan tidak timbal balik, tidak kita bisa rasakan kembali hasilnya secara instan tuayannya itu, tapi kita tetap mengasihi itu. Walaupun saya disakiti, walaupun saya dikucilkan, walaupun saya dihianati, walaupun saya mungkin tidak dihargai, tidak dihormati, saya tetap akan mengasihi dia. Ini loh yang disebut dengan agape. Sulit, tapi saya percaya Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita melakukannya. Ada amin. Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah memberi terlebih dahulu persepuluhan. Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah melayani dia. Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah bersaksi. Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah berbuat baik sama dia. No, Allah mengasihi saya dan saudara. Allah mengasihimu apa adanya. Sekalipun hari ini pun engkau baru saja berbuat dosa. Dengar baik-baik. Firman Tuhan datang hari ini. God love you. Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu apa adanya. Sayangnya manusia seringkali mengasihi Allah, mengasihi Tuhan karena ada apanya. Wow. Saya berdoa supaya kita tidak melakukan hal ini. Kita melayani bukan karena kita mau diberkati Tuhan. Kita memberikan pengampunan bukan karena kita mau orang itu berbuat baik sama kita. Atau sebaliknya kita mau supaya Tuhan memberkati kita. Kita melakukan ini dan itu bukan karena ada udang di balik peyek. No, atau udang di balik batu. Tapi kita mengasihi karena Allah sudah lebih dulu mengasihi saya dan saudara.
Maukah saudara meresponi firman Tuhan hari ini? Amin. Jadi Allah mengasihiku dan Allah mengasihimu apa adanya. Amin. Allah mengasihi saya apa adanya. Sekalipun Fani mungkin baru saja sudah menyakiti Tuhan. Sekalipun Fani mungkin baru saja berbuat dosa. Sekalipun Fani baru saja mungkin melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Namun Tuhan tetap mengasihi Fani supaya Fani berbalik kepada jalannya. Seperti anak yang bungsu datang kembali kepada rumah bapaknya. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35 katakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi kamu. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengar baik-baik. Di dalam ayat ini katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Wah, berarti ada perintah yang lama sebelumnya. Kenapa harus ada ayat ini? Ya, karena dikatakan dalam bagian terakhir ayat ini, kita dikenal sebagai murid-murid Tuhan. Ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita mengasihi bukan karena kita saudara seiman saja, tapi kita juga mengasihi saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang belum percaya kepada Dia. Kita mengasihi semuanya. Tidak pilih-pilih suku, tidak pilih-pilih budaya, tidak pilih-pilih pekerjaan, tidak pilih-pilih status ekonomi, tidak pilih-pilih karena dia sudah lebih dulu baik sama saya, makanya saya berbuat baik sama dia. Tidak, tapi kita mengasihi semua orang. Amin. Semua orang. Tidak peduli dia sudah berbuat baik atau tidak sama kita. Tidak peduli walaupun dia mungkin tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, bahkan mungkin tidak respect dengan kita. Kita tetap mengasihi karena Tuhan sudah memberikan perintah baru kepada kita. Perintah baru itu, saya percaya perintahnya ini mudah. Amin. Karena daging manusia itu hanya mengenal mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa yang jahat patut dibalas dengan sebuah kejahatan. Daging manusia itu tidak mudah untuk dapat menerima disakiti, dikecewakan, dikucilkan, dinomorduakan, dimaki-maki, dihianati. Ini adalah perintah-perintah lama. Karena perintah-perintah lama mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita bisa berbuat jahat kembali kepadanya. Ya, ini perintah lama. Ya, karena sekali lagi memang tidak mudah untuk kita bisa berbuat baik sama orang yang sudah menyakiti kita. Bahkan, sorry to say, bahkan ada orang-orang yang harus kehilangan orang-orang dikasihinya. Karena apa? Karena ada orang-orang yang sudah mengambil nyawanya, membunuh orang-orang yang kita kasihi. Wah, sulit Pak. Betul, saya juga tahu akan hal itu. Namun kalau kita betul-betul murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, maka kita harus meninggalkan perintah-perintah lama itu. Kita harus hidup dengan perintah-perintah yang baru. Perintah yang baru itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah baru. Halo, ini perintah baru. Maukah Bapak, Ibu, Saudara bersama dengan saya, di tengah-tengah keterbatasan kita, kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk kita memberikan pengampunan kepada orang-orang itu yang sudah menyakiti kita, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Minta kekuatan kuasa Roh Kudus. Minta kemampuan kuasa adikodrati daripadanya. Supaya kita mampu melakukannya. Amin. Kita melakukannya dengan respon yang benar. Haleluya. Standar saya dan saudara mengasihi adalah mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Ini standar kita mengasihi. Jadi standar saya dan saudara bisa mengasihi bukan karena, lihat, karena ada
timbal balik orang tersebut sudah berbuat baik dulu sama kita. Tapi standar kita mengasihi adalah karena kita sudah menerima kasih Allah dan kita mau mengasihi seperti Allah mengasihi kita apa adanya. Amin. Ya, kasihilah seperti Allah mengasihi kita. Wow, kalau ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pelayanan gereja, tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, maka bukan tidak mungkin berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kerukunan itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Setiap orang yang mengasihi dikatakan di sini lahir dari Allah, berasal daripada Allah, maksudnya begitu. Orang yang mengasihi dia mengenal Allah, dia mengenal Tuhan, mengenal siapa yang disembahnya, siapa yang diyakininya. Bahkan dalam ayat 8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Artinya ketika kita mungkin ada di rumah Tuhan, kita dengan mudah mengatakan I love you Jesus deep down in my heart, seperti lagu sekolah minggu. Mudah sekali kita mengucapkannya. Namun nyatanya dalam kehidupan sehari-hari didapati kita masih membenci suami kita, masih membenci istri kita, masih membenci anak-anak kita, rekan bisnis kita, teman kita di sekolah, di kampus, bahkan mungkin juga saudara kita sendiri, kita masih membenci dan tidak bisa move on. Ya, tidak bisa keluar dari lembah kekecewaan, ketakutan dan lain sebagainya, ya, karena sudah disakiti. Kita sejatinya tidak mengenal siapa itu Allah. Kita belajar dari seorang tokoh pemuka agama Katolik pada tanggal 13 Mei tepatnya di tahun 1981 itu terjadi sebuah upaya pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II di Vatikan City. Di saat itu ia menyapa para umat di lapangan Santo Petrus. Nah, Sri Paus ini ditembak sebanyak 4 kali dan akhirnya roboh. Kemudian dalam satu momen paling bersejarah, dia itu mengunjungi pembunuhnya yang bernama Mehmet Ali Akça di penjara Rebibbia, Roma. Nah, dalam kunjungan itu, Paus Yohanes Paulus II menyatakan isi pembicaraannya dengan Akça adalah sebuah hal yang sangat rahasia, confidential, sangat rahasia. Dia tidak mau membagikannya di konferensi pers. Ya, saya berbicara kepadanya sebagai saudara yang mengampuninya dan orang yang saya percayai. Nah, itu dibilang begitu oleh Sri Paus. Intinya Sri Paus ini sudah melepaskan pengampunan, memaafkan apa yang dilakukan oleh Mehmet Ali Akça itu. Akhirnya setelah hampir 30 tahun mendekam dalam penjara karena berusaha membunuh Sri Paus, dia dibebaskan. Mehmet Ali Akça dibebaskan. Segera setelah pengumuman pembebasan tanggal 18 Januari 2010, Mehmet Ali Akça ini menyatakan diri dia menganut kepercayaan Katolik Roma. Dia meninggalkan kepercayaannya yang lama, dia menjadi pengikut Kristus, dia meninggalkan kehidupannya yang lama yang penuh dengan kebencian, ya, amarah, emosi yang membabi buta, begitu ya. Lalu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia menjadi manusia baru. Wow, ini adalah kasih Kristus yang sudah menggerakkan persaudaraan. Amin. Kiranya pesan Natal hari ini boleh menolong saya dan saudara untuk menjadi berkat dan berbagi kasih kepada sesamamu dimanapun kau berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan Natal hari ini. Terima kasih buat firman-Mu datang bagi kami, yang memampukan kami, kuatkan kami untuk terus berbagi kasih
Karena kasih agape itu kami sudah dapatkan daripada Tuhan. Dan kami harus bagikan di tengah-tengah dunia ini. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami minta Roh Kudus yang menolong dan menguatkan kami. Mari arahkan hatimu, buka hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan pesan Natal ini dan menjadi berkat, katakan bersama dengan saya, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kau berada yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya menyampaikan selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Saya percaya tahun ini kita sudah lalui dengan pertolongan, perlindungan, bahkan berkat daripada Tuhan. Dan hari-hari di depan pun kita akan mendapatkan perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Jangan lupa terus bagikan firman Tuhan ini, di subscribe, like, komen, dan kiranya lewat konten-konten YouTube ini, lewat khotbah Kristen, renungan harian Kristen, ini dapat menjadi berkat dan menjangkau banyak jiwa bagi hormat kemuliaan kerajaan Allah. Haleluya. Amin.